Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ikhwani al-aizza at-talaba al-kiram rahimani rahimakumullah. Santri Qasrul Quran yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan, dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita berada di malam 23 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Banyak udah yang pulang atau gimana? Atau enggak hadir? Oh, pindah ke Cilebut sebagian. Masya Allah, yang di Cilebut bertambah anggotanya. Oh, Yazid di sana, naam. Yazid, siapa lagi? Sahih. Banyak yang ke Cilebut, ala kulli hal, alhamdulillah. Tayyib. Malam 23 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, siapa yang tahu angkat tangan? Bulan keberapa dari bulan Hijriah? Angkat tangan. Bulan Sya'ban, nggak ada yang hafal. Innalillah. Telat, udah terlambat. Bulan Sya'ban, bulannya ke-6. Subhanallah. Harus dihafal. Nanti pertemuan yang akan datang akan ditanya satu persatu nanti. Bulan Hijriah harus dihafal dari Muharram sampai Dzulhijjah. Sampai Dzulhijjah. 1, 2, 3 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus dihafal satu persatu nanti. Fahimtum? Yang di Cilebut harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Apa iya anak pesantren gak hafal bulan-bulan Hijriyah? Malu. Bulannya umat Islam, bulannya jazakallah khair, bulannya umat Islam
Bahkan di pesantren seharusnya yang digunakan adalah bulan Hijriyah, bukan bulan yang lain. Apalagi aktivitas kita sifatnya intern, berarti kita harus bulan Hijriyah. Setelah bulan Sya'ban datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pernah ingat nggak? Kami pernah sampaikan mungkin tahun lalu atau mungkin belum. Siapa yang tahu maknanya Ramadan? Ma makna Ramadan? Ya celebut. Ma makna Ramadan? Ada dari dua makna, dua sisi Ramadan. Ada dari dua makna. Yang pertama dari kalimat bahasa Arab ar-ramd. Ar-ramd, Ramadha. Ar-ramdu ay bimakna al-har. Bimakna al-har. Hot. Artinya adalah bimakna takfir dzunub. Bagaimana api akan bisa menggerogoti, menghapus, memakan dan seterusnya. Makna yang kedua dari setiap huruf yang ada di dalam kalimat Ramadan, dicatat. Kalimat Ramadan dijelaskan oleh salah seorang penulis di dalam artikelnya tentang Ramadan. Beliau coba mengambil filosofi atau mungkin makna atau dibahasakan dari setiap huruf yang ada di dalam kalimat Ramadan. Ra, rahmah. Mim, maghfirah. Dad, dhaman. Dhan ay bimakna dhaman. Dhamanun anin nar. Rahmatun maghfirah wa dhamanun anin nar. Ma makna dhaman? Ma makna dhaman? Ma makna dhaman ya akhwat celebut? Ma makna dhaman? La adri. Hasan. Zain. Ma makna dhamanun? Dhaman bimakna jaminan. Jaminan diselamatkan dari api neraka. Dhamanun anin nar. Diselamatkan dari api neraka.
sehingga Ramadan isinya adalah di dalamnya yaitu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga itqum minan nar di setiap malam. Dan itu tidak ada yang namanya pembagian, nggak ada, nggak benar, tidak benar hadis yang menjelaskan tentang 10 pertama adalah rahmah, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqum minan nar. Hadis ini tidak kuat, bahkan tidak benar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya di bulan Ramadan penuh dengan rahmat, maghfirahnya dan juga itqum minan nar, dan itu bisa terjadi di setiap malam. Rahmatun wa maghfiratun wa dhamanun 'anil nar. Dengan dua makna tadi, kemudian kita masuk tentang ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, ibadah puasa, as-saum. Ma makna as-saumu lughatan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ma makna saum? Menahan diri. Muradifnya apa? As-saumu ay bimakna ma makna? Al-imsak atau al-man'. Al-imsak atau bimakna al-man'. Sehingga makna puasa, syariat puasa hakikatnya bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Rahasia yang utama di balik ibadah puasa adalah menahan diri. Menahan diri. Itu yang menjadi prinsip utama di dalam ibadah puasa, karena secara makna memberikan implementasi terhadap ibadah itu sendiri. As-saumu ay bimakna al-imsak, sehingga setiap orang yang berpuasa hendaknya dia bisa menahan dirinya. Itu intinya. Kalimat al-imsak, menahan diri, sifatnya luas. Sifatnya adalah luas. Apapun bentuknya, ketika kategorinya adalah sesuatu yang harus ditahan, dicegah, bahkan dihindarin dan dijauhin, itu puasa. Ketika di bulan Ramadan, seseorang yang menjalankan ibadah puasa pastinya ada panduannya dan tuntunannya. Panduan tuntunan di dalam beribadah secara umum adalah kembali kepada panduan tuntunan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menahan dari apa? Ketika di bulan puasa, ketika berpuasa, kita mendapatkan panduan tersebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk si kembar ke Cilebut juga nih. Hah? Oh, pulang. Oh.
Baik. Ketika di bulan puasa menahan, yang dimaksud adalah yaitu al-imsak anil mufattirat. Anil mufattirat wa lamsun nisa kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Panduan ini datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang batasan puasa. Yang pertama yaitu batasan tentang apa yang harus dicegah, dihindarin, dijaga. Jangan dilakukan ketika di bulan puasa seseorang yang berpuasa. Yang pertama adalah menjauhi dari setiap yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja, baik yang zahir dan juga yang batin. Baik yang masuk secara langsung ataupun tidak langsung. Baik yang sifatnya adalah yaitu asupan masukan makanan atau dengan yang lainnya yang kategorinya adalah yang membatalkan puasa. Sehingga yang pertama poinnya mencegah, menahan diri seseorang yang sedang berpuasa dari segala sesuatu yang akan membatalkan puasa. Makan, minum udah pasti. Tapi ada hal-hal yang lain yang masuk di dalam kategori pembatal-pembatal puasa. Menurut yang berpuasa kayaknya nggak membatalkan, tapi menurut syariat, apalagi di sisi Allah, dia melakukan hal-hal sesuatu termasuk pembatal-pembatal puasa. Sehingga intinya di sana yang harus kita ketahui. Poin yang pertama di dalam puasa tadi, setelah kita memahami maknanya, definisinya, kemudian kita harus tahu targetnya, hakikatnya puasa, yaitu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, minum, dan untuk suami istri yaitu tidak boleh berhubungan ketika di bulan Ramadan di siang hari. Kapan batasannya, mulainya dan kapan berakhirnya? Mulai tulu'ul fajri atau min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Satu persatu dari batasan ini juga harus dijelaskan. Mana yang dinamakan al-fajar? Apa tandanya? Apa tandanya al-fajar itu? Harus diketahui, harus belajar, harus ngecek keluar ketika sebelum subuh, ketika sudah masuk subuh, apa sih tandanya subuh itu? Dan harus dikenal, harus tahu. Karena satu waktu kita nggak ada jam, kita nggak tahu di mana berada, tapi yang ada adalah alam di sekitar kita. Sehingga kita harus tahu tentang kapan masuknya, yaitu al-fajr. Bahkan dijelaskan oleh para fuqaha, dan ini juga dijelaskan di dalam beberapa riwayat, al-fajr itu ada dua. Ada pertama fajar Shadiq, dan ini munculnya yang kedua setelah pertama munculnya fajar kadhib. Gimana membedainnya? Siapa yang tahu? Pernah lihat?
Pernah tahu definisinya? Apa bedanya fajar kadhib dengan fajar shadiq? Al-fajrul kadhib daw'uhu mustatilun wa fajrus shadiq daw'uhu muntashirun fil ufuq. Kalau fajar yang bohong, dia punya cahayanya memanjang lurus. Tapi kalau fajar shadiq, cahayanya menyebar di ufuk. Itu bedanya. Pernah lihat nggak? Belum. Harus dicoba nanti. Harus dilakukan yang namanya penasaran, pengen tahu. Bangun menjelang subuh misalnya, atau sebelum subuh, ketika mendekati adzan, coba diperhatikan apakah adzan yang ada di masjid-masjid di sekitar kita ataupun juga adzan yang ada di tempat kita benar-benar sesuai, yaitu masuknya dengan fajar shadiq atau belum fajar shadiq. Silahkan dibuktikan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, ila ghurubis syams. Ada targetnya di dalam menahan apa saja yang harus ditahan agar tidak membatalkan puasa. Kemudian ada batas waktunya dong. Gak mungkin puasa itu sepanjang malam atau sepanjang hari, tidak dibenarkan. Saumul wisal hanya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umatnya dipermasalahkan, bahkan tidak sedikit yang mengatakan dilarang. Karena berbeda kalau saumul wisal. Apa makna saumul wisal? Apa saumul wisal? Puasa yang dia itu disambung. Setelah maghrib terus dilanjut. Itu yang bisa melakukannya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan di dalam salah satu riwayatnya, at'amani rabbi wa saqani, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku berpuasa berlanjut karena Allah Ta'ala lah yang memberikan makan dan minum kepada aku, diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau kita nggak mungkin. Kalau kita tidak mungkin, sehingga ada batasannya puasanya. Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Apa tandanya terbenam matahari? Gimana nih bisa tahu matahari sudah terbenam? Udah pernah ngeliat nggak? Terbenamnya matahari itu ditandain dengan tulu'is syafaqil ahmar, ditandain dengan munculnya mega merah. Itu tanda matahari sudah terbenam. Karena mega merah itu adalah awal mula start masuknya malam hari, sehingga batas waktu sholat maghrib min ghurubi syamsi ila ghurubi syafaqil ahmar, dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah, baru masuk isya. Kapan berakhirnya waktu isya? Yang tepat adalah kapan berakhirnya salat isya? Belum pernah belajar waktu salat? Baik, insya Allah nanti pada waktunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan insya Allah.
Baik, kita lanjutkan. Makna secara bahasa tentang as-saum sudah jelas. Lughatan ada dua makna tadi. Kemudian istilahan yang sekaligus dia adalah sebagai hakikat dan tujuan dari puasa itu sendiri adalah menahan al-imsak, menahan diri. Tetapi tidak cukup hanya di sana definisinya. Targetnya jelas, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan berhubungan dengan waktunya jelas. Tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams, waktunya jelas. Tetapi kita harus paham dan mengerti, karena dengan belajar kita akan tahu di mana niat itu yaitu berada. Di mana niat berada? Di dalam hati, karena niat adalah amalnya hati. Niat semua ibadah. Ibadah apa saja? Tidak ada satupun niat ibadah yang diucapkan oleh lisan. Semua niat adalah di dalam hati, karena itu adalah amalnya hati. Jangan sampai diambil alih oleh yang lain, jangan sampai diberikan kepada yang lain. Jangan hati nanti yaitu tidak mendapatkan yang namanya haknya, yaitu an-niyah. Al-qalb, an-niyah mahalluha al-qalb. Ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, karena ketika kita tanpa berniat, ketika di dalam berpuasa, kita cuma dapat lapar dan dahaga saja. Ini definisi atau penjelasan yang pertama tentang as-saum. As-saumu al-imsak. Al-imsaku anil mufattirati wal jima' min ghurubi syamsi min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syamsi biniyah. Biniyah, jangan lupa. Dengan niat. Bagaimana niatnya? Pastinya adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang tahu sejarahnya puasa? Kapan disyariatkan puasa? Udah berapa kali puasa? Puasa Ramadan sudah berapa kali? Gak ada yang 5 kali, pasti sudah lebih dari 5 kali semuanya. Bahkan ada yang 10 kali, mungkin ada yang sampai 12 kali. Tapi sejarah puasa gak tahu. Bulan puasa juga bulan keberapa Hijrah juga gak tahu. Ya Allah, jadi aus ya Allah. Bismillah. Yazid, ada yang tahu Yazid? Yang lain ada yang tahu apa sejarahnya puasa? Kapan disyariatkan puasa itu? Di mana? Alhamdulillah. Syariat yang ada di dalam agama Islam yang berkaitan dengan ibadah, hampir semuanya disyariatkannya di Madinah. Semua ibadah.
kecuali sholat. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan Nah, bersamaan dengan waktu apa? Nah, Isra wal Mi'raj. Allahu Akbar. Bersamaan dengan Isra wal Mi'raj. Ya Allah. Lupa kayaknya nih. Ya. Lupa kayaknya, pasti dah lupa nih. Karena ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mensyariatkan kepada beliau adalah ibadah sholat. Satu-satunya ibadah yang disyariatkan sebelum hijrah, ketika di Mekkah 6 bulan sebelum hijrah, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, dan satu-satunya ibadah yang disyariatkan langsung di langit, tidak di bumi. Tapi ibadah yang lain semuanya di Madinah dan di bumi, pakai perantara Jibril. Tapi kalau sholat tanpa perantara, langsung Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kedua ketika di Madinah setelah hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan. Ketika di Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berpuasa, beliau juga berpuasa, tapi dalam 1 tahun cuma 1 hari, tanggal 10 Muharram. Awalnya menjadi syariat yang pertama dari ibadah puasa, akhirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimansuh hukumnya, diganti ibadah puasa 10 Muharram dengan ibadah puasa yaitu bulan Ramadan sebulan penuh. Naskhu al-hukm, dihapusnya hukum puasa bulan atau tanggal, dihapus dalam artian di sini bukan berarti tidak ada lagi puasa Muharram, ada. Dihapusnya menjadikan puasa yang wajib. Akhirnya menjadi puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Karena Allah Ta'ala mewajibkan puasa yaitu di bulan Ramadan yang awalnya sehari diganti dengan 30 hari atau 29 hari. Kemudian tahapan yang berikutnya di dalam sejarah diwajibkannya, disyariatkannya puasa Ramadan tidak langsung. Yang pertama menggantikan bulan Muharram dengan puasa Ramadan. Kemudian tahap yang kedua, puasa Ramadan di dalam pelaksanaannya diberikan pilihan bagi yang mampu, bagi yang bisa, bagi yang tidak ada halangan. Sampai tahapan yang ketiga, diwajibkan puasa Ramadan dengan tanpa pilihan lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang berada di bulan Ramadan dan dia orangnya mukim, sehat, tidak ada halangan apapun, wajib untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra.
Barang siapa yang hadir, yang berada di bulan Ramadan dengan keadaan kondisinya sehat walafiat dan dia mukallaf dan dia tidak safar serta dia tidak ada halangan-halangan yang lainnya, wajib untuk berpuasa Ramadan. Jadi ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan. Disyariatkannya puasa Ramadan atau sejarah disyariatkan yaitu Ramadan. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Ta'ala juga mensyariatkan terhadap umat yang terdahulu agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yarhamkallah. Baik, 3 poin tadi mudah-mudahan dipahamin. Apa 3 poin tadi yang sudah kita lalui? Apa poin pertama tadi tentang? Jamil. Poin yang pertama tadi kaitannya dengan bulan Hijriyah. Jangan lupa. Bulan Hijriyah, bulan Ramadan jatuh pada bulan yang ke-9 bulan Hijriyahnya. Yang kedua baru masuk ke makna Ramadan. Makna Ramadan ada 2 makna. Asalnya ar-ramdu bimakna al-har. Kemudian yang kedua definisi atau makna dari huruf-huruf yang ada dalam kalimat Ramadan. Rahmah, maghfirah, dhamanun minan nar. Kemudian yang berikutnya sejarah disyariatkannya. Definisi dari puasa. Di sana ada targetnya jelas puasa. Kemudian ada waktunya juga jelas. Serta yang paling utama juga harus yaitu diikuti dengan niat. Jangan lupa. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Separuhnya pada pindah ke alam lain kayaknya. Ilmu fiqih. Kemudian yang terakhir tentang kapan diwajibkan puasa, sejarah disyariatkannya puasa. Ada 3 tahapan. Ada tiga tahapan. Yang pertama, menghapus puasa tanggal 10 Muharram. Yang kedua, syariat ibadah puasa diwajibkan yaitu dengan sifatnya pilihan. Dan yang ketiga yaitu diwajibkan puasa Ramadan
pilihan di situ adalah selain tadi orang-orang yang memang dia itu tidak ada halangan, imma dia itu berpuasa atau membayar fidyah. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini dia pilihan. Sehingga tahapan yang kedua, Allah Ta'ala mensyariatkan puasa Ramadan adalah pilihan. Berbeda bagi mereka yang tidak masuk dalam kategori ini, bukan pilihan, wajib dia berpuasa. Tapi ketika dia masuk di dalam kriteria yang harus dia itu pilihan, ya harus menjalankannya. Berarti pilihannya nanti akan dijelaskan. Siapa saja yang akan mendapatkan syariat pilihan, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, diwajibkan puasa Ramadan dengan tanpa pilihan. Dengan tanpa pilihan. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang hadir, yang berada, yang sehat, yang ngikutin dan seterusnya pada waktu majelis sidang yang di sana juga dibacakan oleh seseorang tentang kriteria siapa yang berpuasa dengan syariat pilihan atau mereka berpuasa dengan seutuhnya tanpa ada pilihan baginya. Ada kriterianya. Ada kriterianya. Ini kaitannya yaitu dengan syarat puasa. Yang berkaitan di sini adalah dengan puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Apa syarat-syaratnya? Apa ketentuannya? Bagi siapa yang harus berpuasa dan bagi siapa yang mendapatkan pilihan? Yang pertama pastinya adalah seorang muslim yang baligh dan berakal, yang disebut di dalam bahasa fikih gelarnya adalah seorang seorang siapa namanya? Mukallaf. Apa definisinya mukallaf? Kayaknya perlu dijelasin deh sekali dalam mukallaf di sini. Ya, apa itu mukallaf? Mukallaf. Ma makna mukallaf? Apa mukallaf? Celebut, apa itu mukallaf? Apa definisinya mukallaf? Belum ada materi fikih di sini. Hah? Nggak diajarin fikih emang? Kayaknya ada kan? Waktu sholat juga belum nyampe. Tapi kalau mukallaf belum sampai, gimana mau beribadah? Definisi mukallaf, siapa yang dikatakan seorang mukallaf? Bahasanya bukan dibebani. Itu definisi secara bahasa.
Mukallaf bermakna taklif, tapi definisi secara fiqh mukallaf adalah balighul aqil. Mukallaf itu adalah balighul aqil. Setiap yang baligh dan berakal berarti dia mukallaf. Berarti dia itu harus menjalankan syariat dan tidak ada pilihan bagi dia. Ketika dia itu adalah orang yang sehat dan bukan musafir, dan juga bukan orang-orang yang lainnya, nanti akan dibacakan tentang kriterianya. Tapi seorang mukallaf apa definisinya? Baligh yang pertama. Ada yang belum baligh? Nggak mungkin. Semuanya sudah baligh pasti. Yang kedua, aqil. Perlu ditanya ini? Tidak mungkin juga, subhanallah. Berarti kita semua adalah golongan orang mukallaf yang baligh dan berakal. Kalau muslim sudah pasti, karena ini istilahnya adanya di umat Islam, mukallaf. Gitu. Sehingga ketika seorang muslim dia masuk dalam kategori mukallaf, berarti dia adalah baligh dan berakal. Hilang dari salah satu atau tidak ada dari salah satu syarat ini bukan mukallaf lagi. Contoh, dia awalnya mukallaf, tapi karena misalnya sakit atau apa, karena ini dan seterusnya, syarat yang kedua selain baligh berakal hilang dari dia. Udah nggak wajib sholat lagi. Contohnya apa? Apa contohnya? Hah? Hilang akal seperti pingsan, orang koma, orang majnun, sama juga. Itu. Tapi jangan buru-buru yang lain langsung majnun duluan. Yang pertama ada pingsan, ada koma. Kalau orang mati udah jelas, ya kan? Itu baru orang yang hilang akal, sakit nih. Yang permanen. Kadang-kadang ada hilang akal yang sifatnya adalah sementara. Bisa karena obat, atau mungkin karena jatuh, atau juga mungkin karena sakit, seperti hilang akal sementara. Orang koma hilang akal, nggak wajib sholat, nggak wajib sholat, nggak perlu dikeluarin fidyah, nggak ada. Giliran meninggal, wah, karung beras ke masjid dikirim, nggak ada. Ajaran agama nggak pernah ngajarkan yang namanya sholat itu pakai dibayar pakai beras, nggak ada. Kalau orang yang nggak bisa sholat dibayar pakai beras, wah enak banget. Tiap hari kalau bisa kita ngirim beras ke masjid. Iya kan, dikarungin. Lagi meriang dikit, subhanallah. Meriang dikit ngirim beras ke masjid. Fidyah. Akhirnya nanti di masjid soft isinya karung beras semuanya. Kemana nih orangnya? Lagi berhalangan sakit. Subhanallah, tidak ada. Karena fidyah hanya bagi puasa dan juga ibadah haji umroh. Itu adanya fidyah. Atau buat yang lainnya, ada beberapa hal-hal yang lain yang juga menggunakan fidyah. Tapi kalau sholat tidak ada. Nggak bisa sholat, dilihat kenapa dia sakitnya apa, harus tidak sholat. Nggak ada orang sakit lalu nggak bisa sholat. Meriang dikit, batuk dikit, tayamum, kemudian nggak sholat, waduh. Atau tayamum kadang, padahal belum waktunya dia bertayamum. Harus tahu kapan kriterianya. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah syarat puasa atau wajib. Yang pertama, seorang muslim balighul aqil, yaitu mukallaf, berada dalam kondisi sehat dan dia mampu. Kondisi sehat dan mampu, sehingga ibadah puasa
diwajibkan bagi orang yang sehat dan orang yang mampu. Orang sehat dan juga orang mampu. Nah, ini juga nanti ada kriterianya. Bukan berarti seseorang yang berpuasa itu dia akan sehat. Enggak benar. Seseorang yang berpuasa akan sehat. Enggak benar. Tapi puasa memberikan dampak manfaat bagi kesehatan, benar. Karena seseorang yang mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa akan sehat, akan ada persepsi orang yang sakit nanti puasa pengen bisa sehat. Nggak benar. Harus dibedakan. Bermanfaat buat kesehatan pasti benar. Tapi kalau puasa bikin sehat, hati-hati. Karena ada dipahami di sini tentang salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Sehingga hadis tersebut dan prakteknya tidak benar. Tapi ketika puasa bermanfaat bagi kesehatan, benar banget. Bagaimana caranya dan kapan berpuasanya? Ya ketika Anda tidak mau setoran, giliran mau setoran langsung mau sakit-sakit. Giliran setoran gitu. Sama kalau yang kayak di luar, giliran mau ditagih, meriang merinding. Nggak boleh, harus konsekuen. Baik, sehingga bagi yang sehat dan mampu, ada yang sehat tapi nggak mampu. Contohnya siapa? Nah, Orang lansia. Lansia bisa juga. Ada satu lagi yang jelas, gampang banget. Hah? Dalam perjalanan. Lagi apa? Bayi. Ibu hamil, bukan bayi. Ibu hamil sehat nggak? Ibu hamil sehat nggak? Sehat. Ibu menyusui sehat nggak? Tapi dia tidak mampu, terbebani dengan puasa. Karena dia butuh nutrisi, butuh yang namanya untuk perkembangan bayinya, butuh untuk menjaga, memprotek bayinya dan dirinya. Sehingga kalau puasa dia nggak kuat, berat. Karena orang puasa itu butuh yang namanya nutrisi besar, banyak. Sehingga dia sehat tapi mungkin tidak mampu, terbebani puasanya. Sama juga dengan orang yang menyusui, subhanallah. Dia butuh banyak nutrisi, butuh banyak bahan-bahan buat nanti disiapkan buat si bayi, buat si anak. Karena ketika menyusui akan habis tuh disedot, subhanallah, oleh si bayi. Sehingga ketika ibu tidak mampu, walaupun dia sehat tapi terbebani dengan puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka-mereka yang terbebani ketika menjalankan ibadah puasa, Allah mensyariatkan, yaitu syariat pilihan yang lain adalah dengan apa tuh? Membayar fidyah. Beratnya kira-kira sekitar 7 on. Diberikan kepada fakir miskin berupa beras. Dan boleh sifatnya kumulatif.
di awal bulan sekaligus dikasih 30 kantong, jebret, dikasih, boleh. Gimana nanti kalau dia meninggal belum selesai puasa? Nggak apa-apa, sedekah bagi dia. Karena yang nerima memang juga berhak menerima sedekah. Atau dicicil setiap malam ketika berbuka. Ketika berbuka siapin kotak atau siapin makanan, siapin amplop gitu kan, kasihkan kepada mereka. Berada dalam kondisi sehat dan mampu, berarti kalau tidak sehat ya udah pastinya udah tidak mampu kalau nggak sehat. Sehat saja, iya kan? Kalau sehat bisa masih ada yang nggak mampu, seperti yang tadi contohnya. Tidak dalam keadaan haid atau nifas kalau bagi wanita, sehingga dia termasuk orang-orang yang kondisinya adalah harus dibantu, atau dia itu tidak mampu sehingga dia harus membayar fidyah. Fidyahnya disesuaikan setiap hari dan dibayarkan buat fakir miskin. Baik, untuk malam ini kami cukupkan di sini dulu, karena masih ada 10 atau 11 slide lagi. Gak mungkin diselesaikan malam ini. Baik, ada yang mau ditanyakan silahkan. Beberapa poin tadi yang sudah kami sampaikan. Baik. Anak punya teman di kampung, dan dia memiliki sakit mah dan nggak bisa berpuasa, dan sedangkan dia seorang miskin, gimana tak? Setahu kami orang sakit emah Dia nggak tahu puasa langsung kamu itu langsung nggak bisa didik, tidak bisa didik. wallahu a'lam. Mungkin perlu di cross check, perlu ditanyakan kepada ahlinya, perlu minta surat rekomendasi. Kalau benar-benar emahnya dia itu adalah emah yang berdampak ketika seseorang berpuasa, karena bisa saja dikeluarin, ya kan, puasanya, atau dikeluarin istilahnya disetting agar gimana dia itu bisa berpuasa. Misalnya waktu sahur minum obat dulu, ya kan? Ketika sahur minum obat dulu. Mungkin dengan seperti itu bisa bantu dia. Walaupun sebenarnya tidak setiap orang yang sakit emah tidak bisa puasa. Ada yang lain silakan. Nanti diulangin kembali 4 poin ini. Mudah-mudahan nanti nggak ada halangan, kita bisa lanjutkan insya Allah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kami tutup. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.